Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya ingin memberikan preview dari pertandingan babak kualifikasi untuk lolos ke Piala AFC U23 antara Tim Nasional Indonesia versus Chinese Taipei yang akan dimainkan besok malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan Solo. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa kali ini Tim Nasional Indonesia U23 punya materi pemain yang bagus. Bukan saja dari segi kualitas, tapi juga dari segi pengalaman. Artinya, inilah peluang emas bagi Indonesia untuk lolos pertama kalinya ke Piala AFC U23. Apalagi di babak kualifikasi kali ini kita bermain di tanah air. Tapi jika para pemain overconfident, itu yang akan menjadi bumerang teman-teman. Karena walaupun lawan kita adalah yang pertama underdog, Chinese Taipei, dan yang kedua adalah kuda hitam Turkmenistan, tapi tetap saja mereka adalah lawan yang tangguh. Karena seperti yang saya selalu katakan teman-teman, bahwa dalam sepak bola tidak ada yang pasti, and anything can happen. Apapun masih bisa terjadi. Maka itu bagi para pemain, mereka harus fokus 110%. Mungkin kalian ketawa dengan saya selalu mengatakan 110%. Maksud saya, lebihin itu fokus dan konsentrasi. Apalagi ini di babak kualifikasi kan Indonesia akan bermain 2 pertandingan ya. Jadi 2 pertandingan ini bagaikan final bagi para pemain teman-teman. Artinya targetnya adalah kemenangan. Dan di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala AFC U23 kali ini, yang akan lolos langsung adalah juara grup. Ada 11 grup, jadi yang akan lolos langsung adalah juara grup, tapi nanti akan dipilih 4 tim sebagai runner-up terbaik. Nah, untuk apa Indonesia menunggu agar bisa lolos sebagai runner-up terbaik? Maka itu, alangkah baiknya bisa meraih 2 kali kemenangan. Memang tidak mudah, siapa yang mengatakan mudah? Saya selalu mengatakan bahwa tidak akan gampang bagi para pemain Tim Nasional Indonesia, apakah itu di level senior ataupun di level U23, apalagi di level U19 dan juga di level U17. Kenapa? Karena banyak sekali pemain-pemain muda kita yang masih membentuk teknik permainan mereka, teman-teman. Kan sekarang di Tim Nasional Indonesia senior saja kan sudah banyak ya pemain muda. Tapi kita lihat dari segi kekuatan fisik, dari segi stamina, dan juga dari segi taktis permainan mulai ada peningkatan yang sangat signifikan. Maka itu, sebelumnya di SEA Games, Timnas Indonesia U23 bisa mendapatkan medali emas, dan di Piala AFF U23 lalu bisa lolos ke final, padahal tidak full tim. Dan Timnas kita kalah melalui adu penalti. Tapi kali ini bukan lagi level ASEAN, kali ini adalah level Asia. Dan lawannya bukan dari kawasan ASEAN. Maka itu seperti yang tadi saya katakan, para pemain tidak boleh overconfident, nggak boleh anggap enteng. Apalagi first match ini lawan Chinese Taipei yang memang sebelumnya kalah lawan Turkmenistan dengan skor telak 0-4. Tapi itu kan lawannya Turkmenistan. Jadi nggak ada jaminan bahwa timnas Indonesia kita akan bisa meraih kemenangan dengan mudah lawan Chinese Taipei. Jika nanti mereka bisa melakukannya, bagus. Kan kita semua support. Tapi sebelum bertanding, jangan dulu jumawa. Fokus, konsentrasi, kemudian memahami taktik dari sang pelatih Shin Tae-yong, yang selalu menjelaskan bahwa yang penting bagi para pemain kita mengambil keputusan pada momen yang tepat. Jangan takut untuk mengambil keputusan. Kalau takut, gimana akan bisa bermain secara rapi? Karena jika para pemain sering ketakutan untuk mengambil keputusan, artinya mereka tidak tenang. Jika tidak tenang, maka tidak akan mungkin bisa meraih kemenangan. Jadi gak mungkin akan bisa meraih kemenangan jika para pemain tidak tenang. So, ketenangan ini adalah kunci teman-teman bagi para pemain Tim Nasional Indonesia di 2 pertandingan mereka di babak kualifikasi untuk lolos ke Piala AFC U23 yang akan diselenggarakan tahun depan di Qatar. Nah, sekarang masuk ke game plan. Rencana permainan ini juga sangat penting teman-teman. Maka itu saya juga menunggu apa formasi yang akan dipilih oleh Coach Shin Tae-yong. Kalau feeling saya kemungkinan, saya ulangin lagi, kemungkinan Coach Shin Tae-yong akan memakai formasi 4-3-3. Kenapa? Karena stok penyerang sayap cukup banyak di skuad Indonesia U23. Jadi ada banyak pilihan bagi Coach Shin Tae-yong. Memang striker
kita punya Ramadan Sananta, punya Rafael Struijk. Mungkin juga mereka akan secara bergantian bermain. Atau juga Coach Sintayong opsi keduanya memakai formasi 4-2-3-1. Tapi 4-2-3-1 kalau menurut saya agak sedikit defensif, lawannya kan underdog ya. Jadi harus gaspol dulu dari awal. Pokoknya babak pertama kalau bisa sudah unggul dengan selisih 2 gol. Kemudian babak kedua, Coach Sintayong juga harus pintar melakukan rotasi dengan melakukan pergantian pemain agar permainan dari tim nasional Indonesia ini stabil secara agresivitas dan juga dari alur serangan mereka agar bisa menambah jumlah gol. Karena di first match dari grup ini, Turkmenistan sudah menang dengan skor telak 4-0. Hitung-hitungannya simpel bagi tim nasional Indonesia kalau mau lolos. Lolos secara langsung. Seperti yang tadi saya katakan. Menjadi juara grup. Caranya seperti apa? Menang 2 kali aja. Tapi seandainya lawan Turkmenistan itu tidak bisa menang, let's say draw, jangan kalah ya, let's say draw. Nah artinya lawan Chinese Taipei ini hasil akhirnya harus melebihi dari segi jumlah mencetak gol daripada Turkmenistan. Jadi harus bisa mencetak lebih dari 4 gol tanpa kemasukan 1 gol pun. Karena untuk bisa lolos sebagai juara grup, jika poinnya sama itu, yang pertama dihitung adalah dari segi head to head. Jadi yang penting bisa menang aja di 2 pertandingan. Ya tapi seperti yang saya katakan, kalau gak bisa menang nanti lawan Turkmenistan, yang penting pastikan menang dulu lawan Chinese Taipei dengan skor yang lebih banyak. So that means para pemain harus pintar mengatur tempo permainan. Ya, gaspol boleh, tapi atur juga itu tempo permainan. Jangan sampai ngegas di awal, nanti kendor di akhir. Memang sejauh ini fisiknya kuat, staminanya prima. Tapi sekarang kan mereka kembali bermain. Setelah sebelumnya mereka bermain bagi masing-masing klub. So, ritme permainan itu sangat penting teman-teman. Apalagi lawan tim seperti Chinese Taipei yang nothing tulus. Mereka adalah underdog. Mereka gak akan khawatir untuk bermain terbuka. Ya mau kalah, ya gak masalah juga. Karena memang mereka kan tidak diperhitungkan. Kalau mereka bisa mempersulit Indonesia, ya itu sudah sesuatu yang positif bagi mereka. Jika mereka tidak kalah secara telak, itu sudah hasil akhir yang bagus. Jadi bagi para pemain kita, fokus coba untuk mencetak gol sebanyak mungkin, tapi jangan jadikan itu beban. Yang penting itu adalah untuk menargetkan 2 kali kemenangan di fase grup ini. Kalau dari segi materi pemain, gak perlu diragukan lagi dong teman-teman ya. Di posisi penjaga gawang, kemungkinan Hernando Ari yang turun. Kalau Coach Sintayong memilih formasi dengan mengandalkan 4 pemain bertahan, bisa juga nanti dia main dengan skema 3 center back ya. Tapi seandainya dia memilih dengan skema 4 pemain bertahan, nih saya harus baca dulu ya teman-teman ya, materi pemainnya ya. Yang kita punya ya, biar saya gak salah ya kan. Nah kalau main dengan 4 pemain bertahan, maka feeling saya yang akan bermain di center back adalah Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot. Di sebelah kiri Pratama Arhan, di sebelah kanan kemungkinan itu adalah Rio Fahmi ya, pemain asal Persija. Kemudian di tengah, jika main dengan 3 pemain di tengah, maka kemungkinan Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Nah ini antara Beckham Putra atau juga Arkan Fikri. Tapi feeling saya mungkin Arkan Fikri yang akan dimainkan ya, karena Beckham dan Marcelino ini kan tipe permainannya sama ya, adalah sebagai perancang serangan ya. Kemudian di depan, nah kalau memakai 3 pemain di depan, ya di kiri bisa dimainkan Witan atau Kelly Schroyer, dan di sebelah kanan kalau menurut saya memang akan ideal Fajar sih yang bermain ya. Dan di depan, jika nanti hanya memakai 1 striker, ya kalau saya sih pilihnya Ramadan Sananta untuk bermain dari awal ya. Walaupun masih ada Rafael Struijk, tapi Ramadan juga kan performanya kita tahu bagus ya. Tapi Ramadan juga harus bisa melakukan konversi yang bagus, jangan sampai seperti di pertandingan Piala AFF U23 lalu kan, ada beberapa peluang yang dia dapat tuh, yang lawan Timor Leste yang gagal dia konversikan menjadi gol. Jadi conversion rate ini harus bagus. Nah kalau dari segi prediksi ya feeling saya Indonesia akan menang lawan Chinese Taipei ya. Tinggal sekarang berapa gol yang bisa mereka cetak. Ya intinya jangan sampai memberikan peluang kepada para pemain Chinese Taipei itu membangun counter. Jadi di tengah juga pressingnya harus kuat. Maka itu jika Arkan Fikri dipilih untuk main dari awal, nah pressing dia ini harus kuat bersama juga dengan Ivar Jenner. Kalau bisa sih ada 2 gelandang pekerja di tengah ya, seperti Ivar Jenner dan juga Arkan Fikri, supaya Marcelino lebih leluasa untuk membantu serangan ke depan, dan Marcelino juga akan punya kemampuan untuk mencetak gol. Jadi kita tunggu saja teman-teman pertandingan besok. Kita harus memberikan support yang positif kepada para pemain dari tim nasional Indonesia U23 yang akan berjuang habis-habisan di atas lapangan teman-teman, dan kita juga perlu memberikan dukungan kita agar para pemain juga bisa bermain dengan tenang. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, yang penting para pemain
harus bisa fokus, mereka harus bisa memahami game plan dari Coach Sintayong, dan juga jangan overconfident di pertandingan pertama ini. Jangan sampai para pemain dari Chinese Taipei ini bisa mencuri peluang dari sebuah counter attack, apalagi mereka mencetak gol. Nanti tentu bebannya lebih besar bagi para pemain kita untuk mencetak banyak gol. Mereka harus bisa memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Kalau bisa dari peluang pertama besok malam sudah bisa mencetak gol. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.